Halo para insomnias, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tinia TV. Kalau membicarakan sebuah pekerjaan melelahkan, apakah ada yang lebih melelahkan daripada pekerjaan ini? Di India, para pekerja ini bekerja tanpa lelah selama lebih dari 4 hari berturut-turut mengarungi air kubangan setinggi 4 kaki. Dan selama mengerjakan pekerjaan ini mereka harus membungkuk berkali-kali bahkan berlutut di kubangan hanya untuk mengambil benda kecil ini. Jika masih terlihat asing di mata kalian, perkenalkan. Ini adalah biji teratai air atau yang biasa dikenal dengan kacang fox. Kacang ini terlihat seperti popcorn, namun beda dengan popcorn yang murah, kacang fox bernilai sangat mahal. Sekantong kacang fox bisa dijual seharga $170 per kilogram. Harga semahal itu sangat sebanding jika dilihat dari cara pemanenannya dan pengolahannya. Petani kacang fox bekerja tanpa lelah selama lebih dari 4 hari, mengarungi air setinggi 4 kaki. Bukan hanya harus berendam di dalam air, mereka juga harus panas-panasan tersengat panasnya terik matahari. Tidak cukup sampai di situ, setelah pemanenan yang tidak mudah, kacang fox harus diolah lagi ke tahap berikutnya, yaitu pemanggangan kacang, yang mana dilakukan dalam serangkaian wajan panas yang digoreng dengan hati-hati. Karena walaupun berbagai tahapan sudah dilakukan dengan benar, ternyata tidak ada jaminan bahwa kacang fox bisa terolah secara sempurna semuanya, yaitu seperti meletup, seperti popcorn dan berwarna putih. Dan itulah mengapa harga jual dari kacang fox ini begitu sangat mahal. Lebih ekstrimnya lagi, kendala lain yang harus dialami oleh petani kacang fox adalah ternyata tanaman teratai ini memiliki banyak sekali duri. Tanaman teratai ini menjulur sampai muncul mereka ke permukaan baru menghasilkan biji yang berharga mahal, yang dikenal dengan sebutan kacang fox. Kualitas terbaik yang bisa ditemukan yaitu jika tanaman teratai yang bagian permukaan tanamannya terlihat seperti daun teratai raksasa yang mengapung di atas air. Tetapi perbedaan kualitas kacang yang dihasilkan bisa terlihat dengan sendirinya, yaitu jika dilihat lebih dekat, maka setiap tanaman memiliki duri-duri yang tajam. Hal ini menimbulkan bahaya utama bagi pekerja untuk memanen kacang. Sedangkan benih kacang sendiri berada jauh di dasar kolam dan airnya tidak cukup jernih untuk para pekerja saat memanen. Tentu saja para pemanen akan mengalami kesulitan untuk menghindari duri tajam teratai. Untuk mengakali hal tersebut, biasanya para pekerja menggunakan tongkat untuk memindahkan tanaman ke samping. Saat panen tiba, biasanya setiap pohon dapat menghasilkan 70 hingga 125 biji. Sedangkan pembuahan tanaman untuk menghasilkan kacang sendiri memerlukan bantuan cuaca, yaitu berupa hujan lebat dan juga musim semi, agar tanaman bisa menghasilkan buah yang mengandung biji berkualitas bagus saat musim panas, yang mana ditandai dengan mulai membusuknya tanaman dan akhirnya kacang yang diinginkan muncul. Kendala sulit tidak sampai di situ saja. Ternyata benih yang sudah berhasil dipanen tidak semuanya menghasilkan kacang berkualitas bagus, tetapi ada cacat atau bahkan masih mentah, dan hal itu tentu saja mengurangi banyaknya hasil panen yang didapatkan. Kendala selanjutnya yaitu ternyata benih yang sudah matang sekalipun tidak dapat tinggal terlalu lama di kolam. Karena jika tidak, para kacang ini tidak akan meletup secara sempurna. Tentu saja mengurangi kualitas dan juga harga jualnya di pasar. Pemanenannya sendiri dilakukan secara manual. Benih awal ditampung dengan tangan, kemudian memasukkannya ke keranjang khusus yang disebut gajah.
yang mana keranjang itu sekaligus digunakan untuk membersihkan kacang agar mereka dari lumpur. Aktivitas seperti ini dilakukan para petani mulai pada jam 6 pagi dan berakhir pada jam 4 sore. Dengan jangka waktu selama itu, mereka bisa memanen rata-rata 100 kg benih per hari. Belum lagi panen yang berhasil sangat berkaitan dengan cuaca. Tentu saja hal ini berdampak langsung pada ukuran bunga teratai. Dan pada akhirnya juga berpengaruh besar dengan kualitas bunga teratai, buah, biji, dan penghasilan. Aktivitas memanen biji teratai dilakukan dalam 2 gelombang. Dan di setiap musim panen kedua ternyata lebih sulit dilakukan, karena mereka juga diharuskan memanen kacang yang tertinggal di kolam. Dan para pekerja harus mencari kacang yang rontok itu sambil meraba bawah kolam yang berlumpur. Setelah beberapa saat permanenan, biasanya menghasilkan kacang rontok hingga 150 kg. Lalu setelah keluar dari air, kacang rontokan itu dibersihkan dengan air, kemudian mereka membuang kotoran sampah yang ikut terangkut. Lalu mencortir kacang yang masih bisa dijual kembali. Setelah semua dibersihkan, kacang pun kemudian ditimbang. Dan waktu inilah yang akan menentukan seberapa banyak hasil panen yang bisa didapatkan. Dan para pekerja akhirnya bisa mendapatkan upah. Walaupun pekerjaan ini sangat melelahkan, tetapi para pekerja yang memanen kacang biasanya hanya menerima upah sebesar 31 sen per kilogram pada panen pertama dan 62 sen pada panen kedua. Panen kacang Fox biasanya bisa dilakukan sampai 4 kali. Panen pertama mendapatkan hasil kacang yang sangat bagus. Setelahnya, hasil panen kedua dan seterusnya mendapatkan kacang yang ukurannya lebih kecil dari sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah mengeringkan kacang Fox di terik matahari. Jumlah dan kualitas sinar matahari yang diterima kacang saat sangat penting dalam menentukan apakah mereka akan mengembang sempurna saat digoreng atau tidak. Dan untuk mengetahui kapan benih kacang kecil ini siap dikeluarkan, maka para pekerja dapat menggigitnya atau merasakan rasa kacang itu sendiri. Setelah proses pengeringan berhasil, maka tahap selanjutnya adalah kacang siap untuk menjalani pemanggangan. Pemanggangan dilakukan dalam kuali tanah yang dipanaskan. Jika kacang memiliki kualitas baik, maka dengan gampang kacang akan meletup, mengembang, dan berwarna putih. 10 orang bertugas untuk memanggang dengan 100 kg air yang berisi kacang. Ternyata dari 100 kg ini hanya 35 kg yang akan meletup dan menjadi sebuah popcorn. Dan jika kacang tidak meletup pada penggorengan pertama, maka akan dicoba lagi sampai 6 kali penggorengan sampai hasil yang diinginkan. Perusahaan pembuatan penggorengan kacang ini memproses sekitar 30 metrik ton biji teratai air per musim. Selebihnya 40% saja yang berhasil meletup dan berubah menjadi kacang Fox berkualitas sangat baik. Itulah kenapa kacang Fox bernilai hingga Rp550 per kilogram. Bahkan harga penjualannya yang ada di luar negeri bisa mencapai Rp900. Di kota-kota besar seperti Delhi, kacang Fox bisa dihargai sekitar $170 per kilogram. Popularitas kacang Fox yang kaya serat, protein, dan juga antioksidan berhasil diekspor ke 40 bagian kota besar. Dan jika ditekuni, tentu saja pasar baru ini bisa menciptakan peluang pertanian baru untuk penduduk lokal. Setelah beberapa tahun terakhir, peningkatan curah hujan membuat lahan jadi lebih mudah untuk ditanami kacang Fox. Maka para petani yang awalnya lebih memilih menanam tanaman lain, seperti beras dan juga jagung, akhirnya juga ikut bertani kacang Fox. Kondisi cuaca yang selalu hujan memungkinkan daerah yang baru tergenang air menjadi daerah potensial untuk ditanami teratai air. Pemerintah daerah sendiri meluncurkan skema untuk menggunakan kembali 104.000 hektar dataran rendah yang terbengkalai untuk penanaman kacang Fox, sehingga muncul 60 pertanian kacang Fox teratai.
Saya Tini. Sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.